Saudara, kita masih masuk di dalam bulan Moment to Love. Hari ini masih di bulan Februari. Waktu untuk mengasihi. Kita tahu semua melalui firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak cemburu dan seterusnya. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan itu di Moment to Love ini. Tetapi saya setelah diberikan tugas hari ini untuk Geraha 2, saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan hari ini tentang kasih itu. Ternyata Tuhan bilang kasih yang akan saya sampaikan itu adalah kasih itu, yaitu memberi pengampunan. Katakan sama-sama, memberi pengampunan. Nah, sudah lama kita tidak dengar tentang pengampunan, saudara sekalian. Karena kita percaya, kita ini sudah hidup di dalam kasih anugerah. Semua dosa kita itu sudah diampuni. Ya, jadinya kita enak-enak aja hidup, saudara sekalian. Tetapi kita mau melihat dulu di dalam Kolose 3 ayat 13, multimedia. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti siapa? Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara, banyak orang ini adalah perintah Tuhan, ya, mengampuni. Tetapi banyak orang menganggap ini menjadi satu pilihan. Ya, mau mengampuni terserah aku, enggak mau mengampuni juga terserah aku. Kalau itu menguntungkan aku ampuni. Kalau tidak, bisa saudara katakan, sampai 7 turunan aku tidak akan mengampuni. Itu perkataan-perkataan yang kita dengar. Tetapi apa yang kita belajar hari ini adalah satu perintah Tuhan untuk mengampuni. Nah, oleh karena itulah kita mau melihat sebenarnya kita itu tidak sulit untuk mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan keampunan kepada saudara dan saya. Percaya katakan amin. Kita melihat di dalam Matius 18 ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saya mau mengajak kepada saudara mau melihat apa sih artinya mengampuni itu. Mengampuni itu adalah membebaskan dan menghapuskan. Membebaskan artinya mempunyai satu sikap yang tidak mau menuntut balas. Tidak mau membalas dendam. Itu membebaskan, satu sikap kita. Tetapi untuk menghapuskan, artinya tidak mengingat-ingat lagi. Kalau sudah mengampuni, kita sudah tidak ingat-ingat lagi, saudara sekalian. Kemudian kita melihat di dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Apa artinya mengampuni itu? Yaitu kita mau menjauhkan, membuang. Tadi pujian tadi membuang dosa sejauh timur dari barat, saudara sekalian. Kita artinya tidak mau menyimpan, tidak mau menyimpan. Jadi artinya apa? Mengampuni itu yaitu mempunyai sikap tidak mau menuntut balas, tidak mau membalas dendam, dan tidak mengingat-ingat lagi dan tidak mau menyimpan di dalam hati. Itulah pengampunan. Saudara, saya punya pengalaman untuk soal pengampunan ini berapa kali, saudara sekalian. Saya mau bertindak dalam hal itu. Kenapa? Hidup kita ini penuh konflik, saudara sekalian. Ya, banyak penuh pergumulan, banyak tantangan. Dan setiap saat kita bisa mengalami sakit hati. Kita bisa mengalami kekecewaan. Maka itu setiap orang yang termasuk orang percaya, ya, saudara dan saya pasti sudah pernah mengalami hal itu. Yang percaya katakan amin. Nah, apa yang saudara lakukan selama ini? Biarlah setelah mendengar firman Tuhan ini kita mendapatkan satu kelepasan semua. Nah, saya punya pengalaman dalam hal itu, ya.
pada satu saat saya itu ada salah paham sama seorang hamba Tuhan juga. Wanita, itu di Surabaya orangnya. Waktu pertama-tama kali saya melayani Tuhan, saya sering sekali pergi ke Surabaya. Dan bersama-sama mereka di dalam satu organisasi, akhirnya terjadi satu salah paham. Kemudian saya dengan dia mengalami salah paham karena saya pikir jauh. Surabaya, ya sudahlah di Surabaya, saya kan sudah ampuni, saya bilang. Satu hari, tapi saudara sekalian, saya pergi ke Surabaya juga untuk mengikuti satu seminar. Dan saya melihat orang itu, saya kok menjadi takut. Padahal kalau menurut ceritanya, saya merasakan sudah tidak ada apa-apa lagi. Saya merasa begitu. Saya merasa, aduh saya kok nggak mau ketemu sama orang itu. Saya takut. Akhirnya saudara sekalian, kalau saya kan duduk kalau di dalam gereja biasa paling depan. Karena saya ingin supaya saya konsen gitu saudara sekalian. Dan pada waktu saya datang hari pertama, ternyata orang itu sudah ada di depan saudara sekalian. Karena kami semua sama-sama hamba Tuhan. Dan ternyata itu membuat saya nggak dapat apa-apa. Kemudian saya pulang, hari kedua saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang, kenapa kok saya hari kemarin gak dapat berkat? Tuhan bilang, engkau belum mengampuni orang itu. Saya bilang, Tuhan sudah Tuhan, itu 2-3 tahun yang lalu saya bilang. Saya sudah tidak ingat-ingat, tetapi kan Tuhan itu yang lebih tahu dari hati saya ini saudara sekalian. Kemudian setelah Tuhan tegur itu, saya mengambil satu keputusan saja. Ya Tuhan, aku mau mengampuni dia. Pada waktu itu saya mendapatkan kelepasan, saudara. Baru ngomong begitu, saya sudah dapat kelepasan. Besoknya saya datang dengan gagah perkasa, saudara, dan dada terbuka. Saya datang, Tuhan, engkau pertemukan saya dengan dia, saya bilang. Padahal sebelumnya saya takut, saya tidak mau ketemu. Tapi pada waktu itu saya bilang, Tuhan, pertemukan saya. Dan memang saudara, pada waktu saya datang pagi-pagi, saya pikir saya pagi-pagi lebih pagi lagi. Supaya saya duluan duduk di depan. Ternyata dia sudah ada lagi di depan saudara sekalian. Dan dia menuju ke belakang, saya dari belakang ketemu. Saya dan gagah perkasa saudara sekalian, saya peluk dia. Haleluya, ya karena wanita ya, saya jadi peluk dia. Haleluya, puji Tuhan, apa kabar? Wah, lepas saudara sekalian. Itulah pengampunan saudara sekalian, membebaskan, menghapuskan, dan membuang jauh-jauh. Itu contoh dalam kehidupan saya tidak ambil jauh-jauh. Nah, setiap orang pasti mengalami itu. Oleh karena itulah saudara sekalian, hari ini kalau engkau dikecewakan oleh orang lain, saya anggap itu adalah ujian SD, orang lain ya. Tapi kalau engkau dikecewakan oleh orang percaya sama-sama, itu adalah ujian SMP. Kita harus naik. Jadi setiap ujian artinya kita mau naik kelas saudara sekalian. Ya. Kalau di ujian dikecewakan oleh pelayan Tuhan, sama-sama diaken mungkin ya saudara sekalian. Sama-sama hamba Tuhan mungkin ya pelayan-pelayan Tuhan. Itu ujian SMA. Kalau lulus itu engkau berhasil. Kalau saudara dikecewakan oleh pendeta atau gembala, pernah enggak saudara bilang, Pastor Elisa itu begini, beda tegur aku. Saudara sakit hati. Saudara itu sementara ujian S1. Sudah tinggi, lebih tinggi lagi saudara sekalian. Tapi kalau engkau dikecewakan oleh Tuhan, doamu tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Tuhan, kenapa kau tidak jawab? Engkau kecewa sama Tuhan. Itu artinya engkau ujian S2. Engkau lulus itu, engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka engkau lulus itu. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itulah saudara sekalian, kita perlu belajar tentang pengampunan. Saya mau kasih tunjuk, ada 3 orang di dalam Alkitab tentang pengampunan ini. Yang pertama tentang Musa. Pada suatu hari Musa itu kan diutus untuk bawa bangsa Israel ke negeri Kanaan itu saudara sekalian. Tetapi dimasukkanlah ke padang gurun. Di padang gurun satu hari Tuhan memanggil Musa ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah Allah itu. Kemudian naiklah Musa itu sendirian. Harun pun tidak ikut. Semua bangsa Israel tunggu di bawah saudara sekalian. Setelah lama ditunggu, Musa tidak turun-turun.
Dan akhirnya apa yang terjadi, bangsa Israel yang menunggu itu sudah tidak tahan, tidak sabar, saudara sekalian. Kemudian katanya kepada Harun, ayo kita cari pemimpin yang baru. Ya, bagaimana mencari pemimpin yang baru? Kita buat patung lembu emas, dia bilang. Kemudian Harun mulai mengumpulkan emas-emas yang dipakai oleh bangsa Israel. Ada yang anting-anting, ada yang apa saja yang emas, dikumpulkan dan dibentuklah, dijadikan patung lembu emas. Dan apa yang terjadi? Kemudian mereka buat penyembahan dan tiba-tiba mereka Musa turun dan Tuhan melihat itu, bangkitlah murka daripada Tuhan ini dan mau dihancurkan, mau dibinasakan semua bangsa Israel itu, saudara sekalian. Tetapi pada saat ini, ya, mereka sudah berdosa. Musa, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berdoa untuk bangsa Israel itu. Kita lihat doanya, Keluaran 32. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Elohimnya dengan berkata, mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir yang akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu ya yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ayat 4, ingatlah kepada Abraham, Ishak, Israel. Terus yang ke-14, dan apa dikatakan? Menyesallah Yahweh karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara, melalui doa daripada Musa, kita melihat betapa besar kasih Yahweh kepada umatnya. Sekalipun mereka sudah berdosa, mereka melakukan menyakitkan hati Tuhan, tetapi oleh karena doa Musa, maka Yahweh membatalkan rencananya itu. Saudara, bagaimana dan kehidupan kita melalui firman Tuhan ini? Seringkali kita melihat orang lain berbuat dosa, kita mungkin mensyukuri, kita mungkin diam-diam saja, kita mungkin tidak peduli. Saudara, melalui doa saudara, Tuhan bisa merubah rencananya. Yang percaya katakan amin. Apapun yang mereka buat, terlebih kepada anak-anak kita, saudara sekalian. Orang tua berdoa untuk anak-anak saudara. Kita melihat pada waktu di firman Tuhan juga banyak orang tua yang mendoakan supaya kalau dia anak-anaknya berbuat dosa, dia memberikan persembahan. Tetapi kita tidak perlu dengan seperti mereka. Tetapi kita berdoa kepada Yahweh, Tuhan kita itu. Dan Tuhan bisa mengubah rencananya itu. Saya juga punya pengalaman begini. Ini pengalaman 17 tahun yang lalu. Pada saat suami saya meninggal. Nah, itu lebih heboh lagi, saudara sekalian. Karena dia meninggal, karena kita mendadak, jadi hanya sempat mungkin berapa jam saja. Suami saya sementara khotbah juga, kemudian jatuh, dibawa ke rumah sakit, nggak sampai 1 hari meninggal. Jadi pada waktu meninggal, saya ini sepertinya sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Tidak lama lagi. Jadi saya ini pikir, apa yang harus saya buat, saya pikir. Saya berdoa, saya bawa anak-anak saya kumpul, saya pulang ke rumah, saya kumpul anak-anak saya pagi-pagi sebelum pergi sekolah. Saya bilang, saya menyampaikan, Papa mungkin sudah tidak kembali lagi, saya bilang. Saya ngomong dengan anak-anak saya. Kemudian saya bilang, Papa banyak buat salah sama kita, sama kamu. Saya bilang, banyak salah. Apa yang harus kita lakukan? Ampuni Papa, saya bilang. Saya bilang, ampuni Papa. Sudah bilang ampuni, mereka ngomong. Kemudian kita doa, saya berdoa supaya Tuhan meluruskan
membuat kudus suami saya. Kan memang kita kan juga orang yang berdosa. Banyak kesalahan, banyak salah paham. Mungkin anak-anak sakit hati, kita nggak tahu, saudara sekalian. Kemudian mereka saya antar ke sekolah, karena anak-anak saya masih kecil-kecil. Ya, saya antar ke sekolah satu-satu, udah saya kembali ke rumah sakit. Saya melihat, kemudian apa yang saya lakukan? Saya terhadap suami saya bilang, Pak, ampuni kami ya, saya bilang. Udah, kemudian kami juga mengampuni. Kemudian saya bilang, Tuhan ampuni suamiku ini Tuhan. Kemudian saya percaya doa saya itu didengar Tuhan, karena Tuhan sudah beritahukan kepada saya sepertinya tidak lama lagi. Kemudian saya berdoa, hati saya jadi tenang. Kemudian saya keluar sebentar. Saya bilang, Tuhan saya percaya Tuhan itu ajaib. Tuhan itu sanggup untuk menyembuhkan. Engkau bisa melakukan yang terbaik. Yang terbaiklah yang saya minta Tuhan. Kemudian saya keluar, setelah keluar, enggak lama saudara sekalian, beberapa menit aja tiba-tiba saya dipanggil lagi. Wah, saya bilang sudah pergi nih. Betul saudara, sudah pergi. Jadi saya tidak melepaskan dia pergi itu saudara sekalian. Tetapi hati saya tenang. Orang yang tidak mau mengampuni, hatinya pasti tidak tenang. Hatinya stres, hatinya tertuduh saudara sekalian. Itu yang kita melihat. Kita perlu untuk berdoa untuk orang lain. Yang percaya katakan amin. Ya, seperti Musa mendoakan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan merubah rencananya, diselamatkan bangsa Israel itu. Begitu juga saudara, sebagai orang tua, sebagai siapa saja yang berdoa untuk orang lain, pasti Tuhan akan mengubah rencananya. Yang memerlukan sesuatu pasti Tuhan akan berikan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua kita melihat tentang Daud. Ini Daud itu dikatakan firman Tuhan adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa Daud dikasihi oleh Tuhan? Padahal Daud pernah jatuh dosa. Suatu hari Daud itu sehabis perang, dia beristirahat di atas soto, dia bilang. Jadi pada waktu dia sementara beristirahat, kita ini kalau beristirahat kan sering ngelamun-ngelamun saudara sekalian. Sering mikir-mikir jauh-jauh pandangan kita. Dan tiba-tiba dilihatlah oleh Daud, jauh di pandangannya itu ada seorang perempuan yang sementara mandi. Nah, apa yang dilakukannya? Sama dengan kita begitu saudara sekalian. Akhirnya dihampirinya lah wanita itu. Dan apa yang terjadi? Daud tentu sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan merasa takut. Waduh, kalau ketahunan ini bagaimana? Ini pasti ketahunan, pasti ada akibatnya, dia bilang. Kemudian dia merencanakan untuk membunuh suaminya itu. Suami Batseba itu namanya Uria. Bagaimana dia punya rencana? Dia utus supaya Uria ini ditaruh di depan, paling depan pada waktu peperangan. Supaya mati, terbunuh. Dan itu terjadi, saudara sekalian. Kemudian apa yang terjadi? Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Tuhan pakai Nabi Nathan untuk menegur Daud ini. Diberikanlah satu contoh perumpamaan. Dikatakan Nathan ngomong sama Daud. Ada seorang yang kaya dan ada seorang yang miskin, dia bilang. Yang kaya ini banyak kambing, domba, lembu, sapi, dia bilang. Tapi yang miskin ini hanya punya seekor anak domba betina yang kecil. Beda ya, beda kekayaan, kemiskinan ini dengan kekayaan ini beda. Kemudian datanglah katanya seorang tamu bagi orang kaya ini. Dan kebiasaannya kalau ada tamu maka harus disiapkan makanan. Kan harus potong domba gitu istilahnya. Kalau kita potong ayam, potong babi gitu istilahnya. Tetapi mereka harus membuat makanan pokoknya gitu. Kemudian orang kaya ini bilang, pikir, waduh sayangnya saya punya ini domba ini. Diam-diam dia ambil dombanya si yang betina yang kecil ini, saudara, yang punyanya orang miskin. Disembelinya, kemudian dia masak dan diberi makanlah kepada tamu itu. Pada waktu mendengar ini, Daud berkata, marah saudara. Inilah perkataan Daud, coba kita melihat. Dia bilang, orang itu harus mati dan diganti
kali lipat. Daud. Kemudian Nathan bilang, engkaulah itu. Pada saat itu Daud bertobat. Kita melihat firman Tuhannya. 2 Samuel. Dan Daud berkata kepada Nathan, aku telah berdosa kepada Yahweh. Dan Nathan berkata kepada Daud, Yahweh pun telah menyingkirkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Kan tadi Daud bilang, wah orang itu harus mati. Dan orang itu harus mengganti 4 kali lipat. Tetapi Nathan berkata kepada Daud, engkau tidak akan mati. Tetapi firman Tuhan selanjutnya saudara baca, anaknya mati, ya semua mati karena sudah mendapat tulah gitu. Yang saya mau ceritakan tentang pengampunan itu saudara sekalian. Mengapa Daud menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Karena dia pada waktu ditegur, ya dia bertobat. Nah kita melihat ya ada 3 macam orang ya kalau dia mengalami dosa. Yang pertama, orang itu tidak mengaku dosa. Sudah ketahunan tapi tetap tidak mengaku. Bahkan membela diri dan menyalahkan orang lain. Ya, nangkap enggak? Yang pertama, tidak mengaku dosa. Kalau dibilang, kamu begini-begini ya. Enggak mengaku saudara sekalian. Sudah ketahunan, padahal ada bukti. Tapi tetap tidak mengaku, bahkan membela diri dan menyalahkan orang lain. Cari kambing hitam. Itu tidak ada di sini. Di sana-sana ada saudara sekalian. Yang kedua, yang pertama itu contohnya siapa? Saul. Mengapa Saul ditolak menjadi raja? Tadinya kan Saul menjadi raja. Tetapi ditolak. Pada waktu Saul menjadi raja, sudah dibilang ada perintah. Bunuh semua orang Amalek, musuh-musuhnya itu. Habiskan, tumpaskan semua. Domba-domba semua, rajanya semua dia habisin. Tetapi pada waktu dia sudah menang, dia tidak menghabisi semua. Dia masih simpan mungkin yang domba-domba gemuk, disimpan saudara. Tiba-tiba Samuel datang kepada Saul. Pada waktu Samuel datang ke Saul, kemudian Saul bilang, puji Tuhan, aku sudah menumpaskan semua. Ya itu kan bahasa kita sehari-hari. Puji Tuhan aku sudah menumpaskan semua sesuai dengan perintahmu. Jadi Samuel ini kan tahu karena akan mengecek ini. Samuel bilang, itu apa yang kedengaran di kandang sapi, di kandang lembu, kandang binatang itu? Apa itu yang saya dengar? Kaget Saul. Dia dengar itu ada kambing-kambing yang gemuk-gemuk yang itu. Membela diri lagi. Oh, itu untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Membela diri, saudara sekalian. Ya. Kenapa? Tuhan itu tidak berkenan. Samuel bilang, kan kamu tidak melakukan firman Tuhan, berarti kamu tidak taat. Tapi aku lebih takut kepada rakyatnya daripada Tuhan. Akhirnya Saul ditolak, itu ceritanya saudara sekalian. Tetapi kalau kita melihat Daud, mengapa dia dikasihi oleh Tuhan? Karena dia yang bertobat. Saya percaya saudara sekalian, kalau kita mengakui dengan jujur, orang yang kita buat salah itu saudara sekalian, pasti dia ada belas kasihan, asal kita mau jujur. Tetapi kalau kita sembunyikan, saya percaya mangga yang busuk, yang sudah matang itu pasti ketahunan. Nggak bisa lari saudara sekalian. Maka itu lama-kelamaan semakin ketahunan, lebih baik kita jujur, hidup kita tenang. Itu cerita yang kedua. Keadaan kita hari-hari ini yang saya cerita. Ya. Yang ketiga, ada satu perumpamaan dalam perjanjian baru ini. Ya, dalam perjanjian baru. Seorang raja sementara memperhitungkan pekerjaan daripada hamba-hambanya. Ada seorang hamba ya, menghadap kepada raja ini. Hamba ini mempunyai hutang 10.000 talenta. Kemudian sementara itu ditagih oleh rajanya ini. Mana hutangnya? Bayarannya. Dia bilang, aduh maaf. Dia minta belas kasihan saudara sekalian. Sabar dulu, nanti aku akan kulunasi hutangmu itu. Tiba-tiba raja ini
timbul belas kasihan. Dan apa yang dilakukan oleh raja ini? Oke, aku akan membebaskan dan menghapuskan semua hutangmu. Artinya membebaskan, menghapuskan semua hutang itu. Coba buka di dalam Matius 18 tadi, 24. Saudara lihat, 25, 26, terus 26, Matius 18 ayat 26 ada? Ya, kita lanjutkan. Akhirnya dibebaskan. Keluarlah hamba itu satu yang bekerja itu, yang punya hutang. Karena hutangnya itu harus dibayar dengan dirinya, kemudian harus dibayar dengan menjual istrinya, menjual anaknya, dan semua hartanya yang masih bisa dijual itu untuk membayar hutang. Nggak mampu itu hamba itu. Kemudian dia keluar, senang hati saudara sekalian karena dibebaskan dari hutang, dia pikir. Dibebaskan dan dihapuskannya, ya. Ingat yang tadi arti daripada mengampuni itu. Kemudian keluarlah hamba ini yang hutang yang dibebaskan ini, dan dia bertemu dengan hamba yang lain sesama mereka yang berhutang kepadanya. Tapi cuman berapa? 100 dinar. Ya, tadi 10.000. Tapi ini 100 saja. Kemudian dia dekatin itu hamba yang lain ini, dia tangkap, dia cekik saudara sekalian. Dia bilang, bayar hutangku. Dia bilang sorry, dia bilang nanti sabar dulu, nanti akan kulunaskan. Tapi ditolak oleh hamba ini. Setelah ditolak saudara sekalian, dipaksa dijebloskan dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Kawan-kawannya melihat, marah, sedih saudara sekalian. Kemudian mereka mengadu kepada raja itu. Raja keluar, marah, dia bilang, kamu sudah aku kasih belas kasihan, menghapuskan semua hutangmu, tetapi engkau yang melakukan kejahatan kepada hamba ini. Maka dipanggillah Algojo, dibilang. Algojo itu kemudian dimasukkan dalam penjara dan dia harus bayar hutang itu. Saudara, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Semua di dalam hal apapun, di dalam pengampunan juga, kita harus menuai. Engkau sudah diampuni oleh Tuhan, mengapa kita menyimpan dosanya orang? Lepaskan pengampunan itu. Jangan kita menjadi simpan sampai 7 keturunan itu tadi, enggak ada gunanya. Ya. Kalau orang yang menyimpan keadaan begitu, saudara, lihat aja hidupnya dalam kesesakan. Dicekik itu, kalau orang dicekik itu, sesak. Itulah orang yang, maka itu enggak bisa hidup tenang. Kehilangan sukacita, hidupnya di dalam penjara, hatinya terpenjara, enggak bisa sukacita. Terhimpit dalam penjara itu, ya. Hatinya itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu, saudara. Ya, itulah orang yang tidak bisa mengampuni. Oleh karena itulah saudara sekalian, ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Nah, sekarang yang terakhir, saya mau ajak, mengapa Tuhan menghendaki kita mengampuni kesalahan orang lain? Ya, yang pertama kita melihat. Yang pertama di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ayo kita baca sama-sama ini. Ini yang perlu kita ketahui. 2, 3. Karena, satu kali lagi sama-sama kompak saudara sekalian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini contohnya tadi, yang ketiga tadi, saudara. Perumpamaan tadi tentang raja dengan hamba-hambanya itu. Ya. Tadi sudah saya katakan, kalau tidak mau mengampuni, ya, engkau akan hidup yang lebih jahat lagi, lebih jelek lagi, maksud saya lebih buruk lagi. Kehidupanmu bisa
hancur, bisa binasa. Oleh karena apa? Bukan orang lain, tetapi oleh karena diri kita sendiri. Karena kita menyimpan itu tadi kekecewaan, kebencian, kepahitan. Kita tidak mau mengampuni orang lain itu. Maka itulah yang akan menghancurkan kehidupan saudara. Dalam rumah saudara, kalau ada suami istri, ya, ada seorang suami pergi ke kantor, istrinya bilang puji Tuhan, tidak ada suamiku mulai dari pagi. Nanti kalau pulang baru hatinya jongkol, hatinya jengkel saudara. Tidak ada sukacita, seperti terpenjara. Tapi kalau suaminya pergi, wah seperti lepas daripada penjara itu saudara sekalian. Itu adalah keadaan di mana rumah tangga tidak akan berbahagia. Ya, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, ribut atau diem, 1000 bahasa diem. Biasanya orang yang saling dongkol itu 1000 bahasa diem. Gak ada mau bicara saudara sekalian. Ya, gak mau ngomong sedikit pun, karena jengkel itu. Hari ini saudara sekalian, melalui firman Tuhan, saya percaya ada kelepasan kita. Gak ada gunanya itu. Nanti saudara lihat, kedua kenapa Tuhan menghendaki kita mengampuni itu. Yang pertama ini dulu, kita jaga keluarga kita. Mungkin ada orang yang bekerja dengan satu pemimpin yang dia tidak suka. Kalau tidak suka, ya lebih baik kita keluar. Ya. Tetapi bukan itu tujuannya. Tetapi bisa mengampuni. Tidak mudah cari pekerjaan. Jangan seolah-olah saudara bilang, keluar aja cari pekerjaan yang lain. Belum tentu saudara sekalian. Tetapi hati kita ini yang harus kita pulihkan. Ya, kita mau mengampuni pemimpin kita. Biarlah pemimpin itu selama dia pemimpin. Dan saudara bisa berdoa, berdoa untuk pemimpin saudara. Lihat nanti satu hari kalau dia melihat tingkah laku saudara yang bisa mengampuni dia, hidup saudara ada sukacita, ada damai sejahtera. Dia heran, kenapa ya kamu ini ya? Sekalipun aku sudah marah-marah, tetapi kok sukacita, damai sejahtera. Katakan ada Yesus dalam kehidupanku. Aku harus mengampuni semua yang ada yang salah dengan saya. Ngomong begitu, dia kaget 100% sudah saya. Saya percaya pemimpin yang begitu, dia pasti akan bertobat. Dia lama-lama, dia pasti bertanya, aku juga mau, hatinya juga mau, pasti itu. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Itu yang pertama saudara sekalian ya, kita mengampuni karena Tuhan juga sudah mengampuni. Di dalam yang kedua, kita melihat Yakobus 5 ayat 16. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kedua, dengan mengampuni ada kuasa kesembuhan. Katakan kuasa kesembuhan. Ingat saudara sekalian, ada kuasa kesembuhan. Kalau saudara sudah berdoa sungguh-sungguh, percaya Tuhan sudah sembuhkan, tetapi kok tidak sembuh-sembuh ya? Coba lihat hati saudara. Aduh, aku ternyata, dan saya percaya kita ditegur Tuhan waktu itu. Ya, diingatkan Tuhan, paling tidak diingatkan, kamu itu masih begitu gitu ya. Dan pada waktu itulah Tuhan ingin supaya kita itu mengampuni orang itu. Saya punya catatan, tercatat dalam New York Times, mengampuni itu mengurangi risiko terserang penyakit jantung, stroke. Nah itu saudara sekalian. Maka itu kalau mau tidak kena penyakit jantung, risikonya lebih banyak. Ya. Stroke, ternyata itu dari hati kita. Masalah hati kita yang tidak bisa mengampuni. Tadi saya sudah katakan, tidak bisa mengampuni itu membuat kita tidak hidup, tidak tenang. Stres saudara sekalian. Kenapa? Lihat jam, sebentar lagi suamiku datang, sebentar lagi begini, sebentar lagi begitu. Stres saudara sekalian, tidak nikmati hidup itu. Ya. Maka itu menghilangkan stres saudara sekalian. Semua persoalan apapun, saya katakan tadi konflik, persoalan, pergumulan itu apapun bisa datang kepada kita. Tetapi bukan berarti kita itu mau menjadi kecewa, keterlaluan. Kalau ada kecewa sedikit, sudah ampuni saja.
Ya, kita juga banyak salah. Kita cuma melihat orang lain. Tadi juga perumpamaan. Kita cuma melihat orang lain, tetapi kita tidak melihat diri kita ini. Ampuni saudara sekalian, lepaskan. Saya berpikir begini, kalau saya dikecewakan orang, kenapa saya mau ikut berdosa? Itu yang saya ngomong pertama. Kalau ada orang menyakitkan hati, mungkin orang itu tidak tahu kalau saya ini sakit hati, saya bilang. Mengapa saya mau ikut berdosa? Saya pikir begitu, mulai saya bilang, puji Tuhan, saya ampuni saja mereka. Udah gitu saudara sekalian, udah kelepasan begitu. Tapi kalau saudara pikir terus, awas kalau ketemu. Nanti kalau ketemu betul, saudara ketakutan. Kayak saya tadi ketemu, ketakutan sendiri. Memang kalau kita yang Tuhan tuntut, kita menjadi ketakutan saudara sekalian. Mungkin orang yang tadi saya cerita hamba Tuhan itu, mereka tidak tahu. Dia tidak tahu persoalan ini saudara, kalau saya itu sakit hati sama dia. Ya. Nah itu persoalannya, mengapa kita mau ikut berdosa? Ya, ayo tangkap itu. Kemudian saudara sekalian, ada tercatat survei kesehatan. Ya, mengampuni itu baik untuk kesehatan. Survei kesehatan di Amerika ditemukan penyakit kanker 80% bermasalah dengan hati mereka yang tidak mengampuni. 80%, berarti 20% belum tentu saudara sekalian. Tetapi itu hanya survei, saya cuma dapat saja beritanya, ya. Nah, oleh karena itulah saudara sekalian, maka itu pada waktu sebelum meninggal atau sakit, ya, saudara, ada hamba Tuhan yang berdoa. Mungkin dia bisa melihat, kamu ada sakit hati ya sama ini. Oh iyo. Wah, kemudian didoakan, ayo kita doa ya, ampunin ya, panggil orang itu. Panggillah orang itu, dan akhirnya sembuh saudara sekalian. Mujizat terjadi. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jangan kau simpan, karena mengampuni itu adalah baik untuk kesehatan. Ada kuasa kesembuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kita melihat di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahanmu. Kita lihat di ayat 24 di atasnya. Markus 11 ayat 24, apa ini ceritanya sebelumnya? Ayo baca sama-sama, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya pada waktu yang ketiga ini, yaitu engkau berdoa dan Tuhan menjawab. Tuhan mendengar doa. Markus 11 ayat 24 dikatakan, percaya dan Tuhan akan memberikan. Sehingga kita punya iman. Kita percaya Tuhan pasti memberikan, Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti melakukan mujizat. Itu sudah di tangan kita saudara sekalian. Tetapi di ayat 25 dikatakan, kalau engkau ada hati yang bermasalah dengan orang lain, maka tinggalkan dulu supaya doamu itu bisa lancar. Jadi saudara sekalian, penghalang itu sebenarnya dari kita. Tuhan sudah menjanjikan mujizat. Tuhan menjanjikan doa saudara itu sudah didengar, bahkan dijawab. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayo baca 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohimmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita percaya semua dosa kita ini sudah diampuni. Tapi persoalannya kita ini mau mengampuni orang lain atau tidak. Ayo mengerti itu ya. Kita percaya ya, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Semua dosa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan.
Tetapi yang Tuhan mau tuh supaya kita juga mengampuni orang lain. Ayo katakan sama-sama, mengampuni orang lain. Nah, itu sedikit toh. Ayo, kalau saudara keluar dari sini, mengampuni orang lain. Kuat-kuat, 2, 3. Iya, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.